Sepertinya belum connect, sepertinya belum connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hom Santi, Santi, Santi Hom, nama budaya, salam kebajikan. Mengapa kemudian kami tekankan salam? Karena ketika menjawab salam, apapun agamanya, minimal yang beragama Islam itu punya 3 permintaan. Kalau rumah kan ya udah punya ya. Rumah udah punya belum? Kok kata kok sudahnya kok setengah-setengah loh. Rumah kan sudah punya ya. Ini ketika saya itu mengungkapkan dan menjawab salam, itu terutama agama Islam itu permintaannya 3. Yang pertama itu minta keselamatan. Itu penting loh. Jenengan itu sekarang bisa bertemu, nanti datu RT-nya berapa toh, ini tuh belum ada RT ya, belum ada RW. Ya Allah kaya anak yatim ya Bapak Ibu ya. Tapi calon wonten toh, calon Pak RT toh, pundi wonten, pundi calone. Halal bihalal itu happy, saya enggak mau halal bihalal kok paneng tuh enggak mau. Halal bihalal itu harus happy, ya toh. Jadi yang kami hormati itu calon ketua RT. Ya minimal paguyuban, ngerti nih Bapak Ibu yang kami hormati nggih. Arep ditambah payok ketoke masih muda, tiap masih itu udah berkumis, bingung ini. Wis Pak dan Mas deh yang kami hormati. Yang pertama minta keselamatan, itu penting. Ya, jenengan itu bisa mencari nafkah itu karena selamat. Kalau nggak selamat itu ya seperti kemarin hari Jumat kejadian di Ngalian, ya Bapak Ibu ya, pagi-pagi itu loh. Truk glosor itu ya, itu berarti kan si sopirnya itu nggak selamat. Nah ketika kita mengucapkan salam dan menjawab salam itu permohonan pertama keselamatan. Yang kedua Ibu Bapak yang kami hormati, minta rahmat. Ya, yang beragama Islam berarti nyuwun rahmat kali Gusti Allah. Itu Pak rahmat. Di dalam Al-Qur'an itu minimal ada 2 arti rahmat. Yang pertama itu minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapanya banyak dosanya. Al-insanu mahalul khatawanisyan. Yang kedua itu minta rizki. Kan jenengan itu sudah bisa menempati rumah di perumahan apa tuh iki angel banget tulisannya. Gria asli 5. Loh kok ada tulisannya mesu niku napa mesu? Oh Masya Allah, ngertiku bahasa Turki atau bahasa apa gitu ya. Ternyata kampung mriki mesu ngaten nggih. Wah Allah. Jenengan itu bisa di sini tuh karena apa? Karena jenengan itu mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dari Tuhan. Dan yang terakhir ketika keselamatan diberikan, yang kedua rahmat diberikan, jenengan itu mendapatkan keberkahan. Bakso sudah dimakan belum? Habis. Ya toh? Berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Malam hari ini ya Allah Gusti, paling jauh rumahnya mana? Pojok sana. Kan ketemu di sini toh. Paling jauh ya Pak, ketemu di sini tuh karena apa? Karena mendapatkan keberkahan. Bareng-bareng guyub rukun walaupun belum ada RT RW, walaupun belum ada, tapi guyub rukun. Maka diawali dengan salam. Oke, you understand? Sekali-kali ngomong Inggris toh ya. Saya buka yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i tad'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa summa faqala aidan alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sesepuh pini sepuh yang kami hormati. Wonten mboten sesepuh pini sepuh? Paling sepuh deh, ngono gue angel men to. Sing paling sepuh sinten? Ya Allah Gusti, yang kami hormati. Tapi aja diblothoki kok dadi RT sampun. Dadi pembina wae atau penasehat, ngoten mawon to ya. Sing RT yang muda-muda.
Ya, yang kami hormati. Warga RT Gria Asli 5 yang kami hormati, sehat semua Bapak Ibu? Tiada kata yang pantas kita ucapkan di malam yang barokah kecuali ucapan hamdalah. Puji Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah hamdalah, sholawat bagi yang beragama Islam. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswasana kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. To the point mawon Bapak Ibu semalam kok. Saya dapat info dari MC Pak Davin ya. Pak David apa Pak David? Pak nanti jangan lama-lama. Yang lama itu karaokeannya, lan jengkel ke. Yang lama itu karaokeannya. Ya toh. Jadi nanti yang karaokean jenengan saya cukup nyumbang satu lagu saja. Nggih. Mohon maaf suara saya itu biasanya serak-serak basah. Ini saya serak-serak banjir karena hampir tiap malam kan isi halal bihalal. Tadi habis asar halal bihalal. Ini ya tadi agak telat halal bihalal. Dimaafin nggih. Tapi tetap suara saya nggak kalah dengan Bung Haji Roma Irama. Jenengan cukup minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tibalah sudah serak-serak toh. Tibalah sudah pesta lebaran, hari raya Idul Fitri. Jiwa yang baru, pakaian baru, cermin kebahagiaan. Sanak saudara, handai dan taulan, saling bersilaturahmi. Peluk dan cium, tangis dan tawa, saling bermaaf-maafan. Minal Stop. Saya tahu jenengan itu suaranya pas-pasan, saya tahu. Gak usah neko-neko. Suara jenengan itu, tapi yo pitch kontrolnya agak dipiye to yo. Wong ngerti suarane Ustadi serak-serak banjir kok jenengan melu banjir. Yo rada digoyang sik to. Minal aidin wal faizin aja. Minal aidin wal faizin kate ra ikhlas blas. 1 2 3 minal aidin wal faizin, maafkanlah dan batin, minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah amin. Dosa-dosa yang disengaja di malam ini mohon hapuskan, dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon maafkan. Di hari raya miskin dan kaya semuanya bergembira. Zakat fitrah dan zakat harta yang mempersatukan kita. Pandai-pandailah mengambil hikmah di hari raya yang mulia. Kuatkan iman, ilmu dan amal serta berbuat ukhuwah. Terus salah rapopo. Wal halal bihalal ya Allah amin. Dosa-dosa yang disengaja di hari ini mohon hapuskan, dosa-dosa yang tak sengaja di malam ini mohon maafkan. Menunya apa malam hari ini? Bakso. Makan minumlah sepuas hati, tapi jangan berlebihan. Bergembiralah, berbahagialah, namun tetap dalam iman. Bikin meriah pesta lebaran, hari raya yang bahagia. Kepada Allah engkau bersyukur, jangan buka pintu syaitan. Terus amplopnya tolong model kaya ngonong to ya gitu. Ibu bapak yang kami hormati, mengapa kemudian di antara kita kadang-kadang jengkel-jengkelan ya toh, ngamuk-ngamukan dengan tetangga nesu gitu nih bapak ibu nggih. Kadang loh ya, kalau di sini paling banter ya 1, habis 1 berapa? 2, habis 2. Tapi insya Allah dari tausiah kali ini insya Allah jenengan itu mboten deh. Karena apa? Hati manusia itu terbagi menjadi 3. Kira-kira jenengan pilih yang mana dari materi kali ini? Yang pertama, ada yang namanya kolbun mayitun, hati yang mati. Jenengan kok jadi warga baru di Gria Asli, maka hatinya mati, mbangeti.
Yes, gitu aja Bapak Ibu. Ya. Loh warga baru kok hatinya mati. Waduh banget tenan. Tapi insya Allah warga Gria Aslima itu insya Allah tidak ada yang punya hati mati. Saya yakin seyakin-yakinnya. Wong fisik mati aja itu berabe apalagi hati yang mati. Hati yang mati itu fisiknya sehat, matanya sehat, telinganya sehat, tapi hatinya itu mati, nggak bisa diapa-apain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hati yang mati itu adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu wa lahum adzabun adim. Hatinya itu khatam, dihatamkan, dikunci dari Gusti Allah. Yang akunya Islam. Ngakunya Kristen, Protestan, Katolik, khatamallah berarti hatinya dikunci oleh Tuhan Yesus. Kalau hatinya sudah dikunci, mau apa? Sengganteng apapun jenengan, secantik apapun jenengan, sepinter apapun jenengan, sekaya apapun jenengan, mungkin genetiknya jenengan itu darah biru, kalau hati yang mati itu enggak ada gunanya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya jenengan dan tetangga jenengan tidak punya hati yang mati. Karena risikonya itu berapa? Di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Bapak Ibu yang kami hormati, hati yang mati itu nanti akan dimasukkan di dalam neraka jahanam. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubu la yafqahuna biha, wa lahum a'yunu la yubsiruna biha, wa lahum adhanu la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, ulaika humul ghafilun." Kata Allah, dan aku jadikan neraka jahanam penghuninya dari bangsa jin dan manusia. Mana penghuni neraka jahanam? Ini gak usah nuduk yang lain. Mana penghuni neraka jahanam? Itu loh, itu yang suka ngobrol, itu bocok sana itu. Mana penghuni neraka jahanam? Ini, terus gak usah neko-neko. Mana penghuni neraka jahanam? Yang sana. Nah itu. Nah, mana lagi? Yang ini. Ya. Apabila apa? Apabila yang pertama lahum qulubu la yafqahuna biha. Manusia punya hati tapi hatinya tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Manusia punya hati tapi hatinya tidak mau memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan. Bagi yang Islam berarti Allah, Katolik, Protestan berarti Tuhan Yesus. Kalau jenengan itu Hindu berarti Ida Sang Yang Widiwasa. Jenengan Buddha berarti Sang Guru Siddhartha Gautama yang menuju nirwana. Jenengan itu Kokong Huju berarti jenengan tidak percaya dengan Tian. Tidak percaya. Itu hati yang terkunci. Nanti risikonya masuk neraka jahanam. Angel tuturannya. Iku hati yang mati itu angel. Kira-kira tonggone jenengan wonten mboten? Kok kondongnya wonten tuh yang banget ya. Enggak ada Bapak Ibu, insya Allah enggak ada lah. Jadi warga Ninjer itu enggak ada yang punya hati yang mati. Ini spesial hati yang mati itu. Jadi punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat data-data kebesaran Tuhan. Number 2 yang kedua, walahum a'yun la yubsiruna biha. Jin dan manusia punya dua mata pura-pura tidak melihat. Bukan tidak melihat, pura-pura loh. Jangan pura-pura. Kan gitu ada toh. Ini punya dua mata pura-pura tidak melihat. Ibu bapak, mata kita kan dikasih oleh Allah gratis. Gratis betul Bapak Ibu? Gratis toh. Jangan minta mata ndak toh. Lahir dengan dikasih oleh Tuhan toh. Beserta fungsinya. Paling banter saya panjenengan itu mata kita itu seperti ini MC-nya. Itu paling batang plus minus minus plus 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 minus minus. Tambah lagi paling banter glukoma, paling banter katarak. Saya yakin jadi itu semuanya sehat. Matanya itu sehat. Kalau tidak percaya saya cek, apakah yang berbicara ini putih atau hitam? Ya Allah Gusti, kok jenengan enggak jujur? Hitam apa putih? Hitam, jujur wae hitam, tapi rada manis. Ngono wae. Mata kita itu masih sempurna Ibu Bapak yang hormati. Paling banter penyakitnya itu plus minus, minus plus karena faktor usia. Tambah lagi paling glukoma, paling katarak. Masih sehat mata kita. Nah, apalagi mata keranjang gekel ke. Coba jenengan bandingkan tetangga saya di perumahan Jatisari Asabri. Namanya Komunitas Sahabat Mata, dipimpin oleh Ustadz Basuki. Jadi beliau itu ketua Sahabat Mata Provinsi Jawa Tengah. Itu memang anggotanya memang nggak bisa melihat. Ada yang tidak melihat dari lahir,
Di tengah perjalanan dia, ya, termasuk imam di masjid saya, rumah tahfidz saya itu matanya tuh buta tahun 2009. Awalnya bisa melihat, gara-gara glukoma kebablasan nggak bisa melihat. Jadi ya seperti kita, seperti jenengan, tapi nggak bisa melihat. Tapi saya jenengan itu kan masih normal. Tapi kata Allah, walahum a'yunu la yubsiruna biha. Jin dan manusia punya dua mata, pura-pura tidak melihat. Berarti yang ketiga, walahum adzanu la yasma'una biha. Jin dan manusia punya dua kuping, pura-pura tidak mendengar. Bapak Ibu, halo. Hai. Jenengan mendengar suara saya? Mendengar mboten? Wah, wis ngono wae. Tak cek kok. Rapopo to Bu izin kali tonggo tepes miring nggih. Jenengan dengar mboten? Wah, wis. Coba Allah memberikan udhun, ini mendengar dua telinga itu beserta fungsinya. Fungsinya untuk mendengar. Kan luar biasa Ibu Bapak, gratis. Tapi ada manusia yang hatinya mati, punya dua kuping, pura-pura tidak mendengar. Punya dua mata, pura-pura tidak melihat. Punya hati tapi tidak mau memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan. Maka di mata Allah, ulaika kal an'am. Di mata Allah itu seperti binatang ternak. Contohnya binatang ternak apa Bapak Ibu? Sapi apa meneh? Kambing apa meneh? Kambing bahasa nenek apa? Wedhus. Ojo dumeh bagus. Sampe nonton ke sana ya. Banjur podo gemagus. Elingo tuwekmu ambune prengus kaya. Nah, kayak segi bibus menjawab. Ya toh? Saya jenengan undang kulo ya aku mau ngomongnya apa onone megang mic kok. Ya toh? Di mata Allah lah Bapak Ibu, Masya Allah. Jenengan itu gantengnya kayak apa, ibu itu cantiknya kayak apa, kayanya kayak apa, titernya kayak apa di mata Allah. Hati terkunci, mata pura-pura tidak melihat, kuping pura-pura tidak mendengar. Ulaika kal an'am. Sekali-kali ngamuk, sound sistemnya bagus kok. Ulaika kal an'am, balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Masya Allah. Ayam itu bisa juga hina di hadapan kita, tapi begitu tahu sawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, niki calon musola Bapak Ibu. Ya Allah, kula sampai terpesona. Nggih, Masya Allah. Tak dongake aja kuwatir, tak dongake. Masya Allah. Saya kemutan berarti 20 tahun yang lalu. Ya, saya juga awalnya seperti ini Bapak Ibu. Sampai berantem dengan PT Karya Deka Alam Lestari. Saya tiap malam jam segini tuh meluncur ke danau BSB. Jadi mau gawe jadeng gara-gara ya minta kayak gini nih. Wong hidup itu dudunya paling banter 60 tahun. Betul enggak? Ngompori api kan saya tuh Bapak Ibu. Mau ngompori mboten? Ngompori kula kan saya. Jenengan itu agamanya Islam ya ini. Katolik Protestan ya gereja yang akan menyelamatkan kita itu. Ya Allah. Lah iki wis ana sing salat ra iki. Ya. Ramadan sampun nggih. Sampun wis banget itu dibangun karo ana sing salat yo banget itu ya. Imamnya berarti Ustadz Bara. Dadi imam pantes. Ngalah, dadi pemain sumo ya pantes. Intermezzo ya Bapak. Ini teman saya soalnya, teman istri saya. Makanya saya berani ngomong ini karena teman. Menurut teman malah kalau langsung lah di sini tuh diancam teman mereka tuh ya. Ulaika kal an'am. Di mata Allah hati terkunci, mata pura-pura tidak melihat, kuping pura-pura tidak mendengar. Itu seperti binatang ternak. Balhum awal, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ayam itu begitu satu Syawal disembelih jadinya apa? Kira-kira Mas Bara disembelih jadinya apa? Sorry ya. Kan gitu toh. Ayam itu binatang ternak begitu disembelih, bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu pemasak, Masya Allah jadi opor kok. Tapi manusia hati terkunci, mata pura-pura tidak melihat, kuping pura-pura tidak dengar. Di mata Allah hina ibu bapak. Maka kemudian jangan jadi manusia yang pertama, qalbun mayitun. Tetapi di akhir ayatnya, ibu bapak yang menghormati, Allah berfirman, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lupa. Kalau lupa berarti diingatkan.
balighu anni walau ayah. Saya datang ke sini itu mengingatkan saya, mengingatkan jenengan. Diingatkan kok mboten purun terserah. Berarti yang kedua dibina. Dibina kok mboten purun dapake sampun. Ojo dibinasakan. Tetap dibina. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lupa. Saya yakin seyakin-yakinnya warga Gria Asri 5 itu insya Allah tidak ada yang kolbun mayitun, hati yang mati. Paling banter insya Allah paling kata, makanya ada halal bihalal. Itu yang kedua, kolbun mariudun, hati yang sakit. Ternyata bukan hanya fisik loh yang sakit Bapak Ibu. Hati kita itu juga harus diobati. Karena apa? Karena hati kita kadang-kadang saya dengan itu kan pemerintah juga memikirkannya fisiknya saja, maka kemudian ada BPJS kesehatan. Gitu, fisiknya aja. Padahal di samping fisik Allah juga memberikan psikis, ada hati yang harus kita obati. Ketika apa? Qalbun maridun, hati yang sakit. Apa toh ciri hati yang sakit? Dulu ketika awal tahun 2000-an jenengan itu kalau masih TK masih SD itu kan HP-nya mboten ngaten nggih, kita kan udah Android. Dulu HP-nya apa Pak? Ketika era 2000-an ala jadul, kecil, Samsung, apalagi belum ada WA, adanya apa? SMS. SMS, singkatan apa tuh SMS? Mbok atau bahasa Inggris apa bahasa Hongkong? Kalau yo lali yo, saniki mboten nonton kok. Tapi sekarang itu muncul gara-gara kolbun maridun SMS. Apa tuh SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ring oke. Dengan warga baru tak gojlok saiki. Ya, amit. Wis kula wis ora sopan-sopanan sepenting tugasé kula ngaten kok. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hati-hati loh Bapak Ibu. Bu, SMS. Senang melihat orang, susah melihat orang. Nah, blok sini katanya belum dimakan terus ini yang sini. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu namanya kolbun maridun. Ingat-ingat Bapak Ibu menghormati. Wis jenengan itu kok sekarang bertetangga warga baru. Ada warga baru teng gini, kok jenengan tuh punya hati seperti ini Bapak menghormati. Itu tanda jenengan itu sakit segera diobati. Apalagi Bapak yang menghormati, kalau penyakitnya itu udah penyakit hati. Contoh SOMBONG, napa? RIYA, KIKIR. Dan itu adalah apa? Penyakit-penyakit hati. Contohnya sederhana Bapak Ibu, satu penyakit hati mawon. Nggih, Mas MC, Pak MC tolong dong jenengan diundang saya itu mau berangkat haji. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Bait. Yuk, ora jeng nyambut. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Bait. Kepada yang terhormat saya diundang toh yo. Ora jeng nyambut soalnya Bu. Oh ya Allah Gusti. Pak Son nyun sewu niki. Ngecek MC. Siap. Acara selanjutnya sambutan dari Sohibul Bait kepada yang terhormat Ustadz Imron waktu dan tempat dipersilahkan. Contoh penyakit. Pak Haji Imron nih. Ngonong komplit ra. Nggih, Ustadz Haji Imron SAG MM. Ya Allah Gusti. MMMD berarti toh. Langsung dengan bangganya saya diundang Sohibul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Sampun makan dereng? Sudah makan belum? Lo kayak pojokan kok urung aku, entek kabel kok urung piye to? Piye rasane enak ndak? Enak toh masakan saya toh? Ya terima kasih. Ibu Bapak yang hormati, saya sengaja ngundang panjenengan semua dalam sambutan saya. Insya Allah besok tanggal 28 April saya mau pergi haji. Jenengan langsung terpesona ya. Saya mau apa Bapak Ibu? Pergi haji. Insya Allah saya kloter pertama. Masuknya Kabupaten Kendal. Kecamatanipun Boja. Laras Boja mriki. Ya, Kecamatan Boja. Tolong ya Bapak Ibu, saya ngundang jenengan itu nggak main-main loh. Saya itu mau berangkat apa Bapak Ibu? Dan saya bukan hajian, bukan haji reguler. Aku hajinya ONH plus.
plus, bukan hanya plus tok. Oh ya plus, ngerti tidak apa yang saya kuncurkan untuk debat agama? Saya order plus. Saya itu membayarnya, saya itu loh sendiri 500 juta. Loh, kok jenengan di mana itu? Kaget dong. Wow, amazing. Kan gitu ya. Berapa? 500 juta. Dan saya berhaji bukan sendiri. Saya bersepuluh. Oh my God. Saya bersepuluh. Semua saya undang. Jenengan bayangkan toh. 500 juta kali 10 berapa berarti Bu? 5 M-nya itu miliar bukan ember. Jadi gak main-main. Ya, saya ngundang jenengan itu mendoakan saya supaya jadi haji yang mabrur dan mabrurah karena saya on handnya plus 500 juta dan saya mengeluarkan 5 miliar. Gitu ya Bapak Ibu yang kami hormati ya. Tanggal berapa saya berangkat? 28 April. Mau ikut enggak? Oh, enggak level. Mau ikut enggak level. Paling jenengan itu paling banter ONH reguler, bukan R plus. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kira-kira saya itu barusan berceramah itu kira-kira jenengan jengkel apa ngamuk? Oh, terbakar tenan kok. Oh, tinjek wae. Karena apa? Sudah kelihatan. Ucapan saya itu mengandung apa? Kesombongan. Allah itu tidak suka Ibu Bapak hormati. Wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan mukamu ketika bertemu dengan saudaramu tonggo kanan kiri. Masya Allah, aku ya kepengen menaiki. Rumah sini keluar, deng. Tak prakteknya langsung tuh. Wala tusair haddaka linnas. Jangan kau memalingkan mukamu ketika bertemu dengan tonggomu, bertemu dengan saudaramu, apapun agamanya. Karena apa? Karena merasa dirinya paling wah. Karena merasa dirinya paling cantik kayak kaya Syahrini. Kaya Marsanda. Ya toh? Minimal gitu loh. Atau merasa paling ganteng. Ya, wala tusair haddaka linnas. Jangan engkau memalingkan mukamu karena apa katanya hatinya itu punya sifat sombong. Aku lebih A, aku lebih B, aku lebih C dibandingkan dengan kamu. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan engkau berjalan di buminya Allah dengan sombong luar biasa karena Allah benci kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wis ngono wae. Terangke kaya ngene orang mudeng ya banget itu ya. Mumpung warga baru kok. Jenengan menerima alhamdulillah mboten menerima banget ngono wae. Wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu benci kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apalagi sudah sombong kikir, Masya Allah. Apa mana ya Bu, penyakit hati ya. Sombong, kikir, medit, betitit. Kocone kerja bakti wegah alasannya macam-macam. Wonten mriki. Ah, mboten wonten. Alhamdulillah. Gawe musola ya paling 1-2 tok. Alasannya macam-macam sibuk kek. Ya Allah Gusti, wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu salah satu contoh penyakit hati. Banyak penyakit hati. Jenengan agamanya Katolik Protestan, saya yakin di dalam kitab yang jenengan juga ada. Ya, maka kemudian diobati Bapak Ibu. Obatnya bukan dokter BPJS, mboten. Obatnya bukan dokter spesialis mahal malah. Obatnya piye? Yang beragama Islam kemarin selama 1 bulan penuh. Jenengan digodok di kawat candra di muka bulan suci Ramadan. Ini bapak-bapak wawasannya penuh ndak kemarin? Bangeti kalau ndak penuh. Kalau ibu-ibu ada dispensasi. Jenengan kok ngaku, tat kemarin saya tuh 3 hari libur yang bangeti itu ya. Masya Allah. Yes. Bangetis Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau ibu-ibu spesial, tapi jenengan hutang loh ibu-ibu.
Kalau jenengan itu kemarin 1 minggu kok istirahat, berarti jenengan itu hutang sama Allah, segera dilunasi, segera dibayar. Selama 1 bulan penuh, saya jenengan digodok, dikawah candra di muka bulan suci, pagi, siang, sore. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa karena lillahi ta'ala, karena Allah, ya, maka kemudian pasti ini kata Rasulullah akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Itu janji Allah dan Rasulnya. Kemudian tambah lagi hadisnya, redaknya sama tapi hanya satu yang berbeda. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang pagi siang sorenya berpuasa, malamnya koma mendirikan sholat tarawih. Nah ini kemudian kalau cek niki. Bingung nggih tarawih mboten? Ketika malam pertama bagaimana jamaahnya? Membludak. Sampai pundi mriko. Lah niki lho. Lah niku wonten jamaah. Itu malam pertama, kedua, ketiga, maksimal 10 hari yang pertama sampai sana. 10 hari yang kedua piye jamaah? Piye Bu? Jujur mawon Bu. 10 hari yang kedua tanggal 11 sampai 20 piye? Paling banter tinggal imam sama Bilal. Tambahi makmum 1-2 is paling banter. Kula ngerti yo. Yo tahu. 10 hari yang ketiga piye? Mikirin mudik. Gitu. Bukber, Masya Allah. Bukber, mudik apa meneh? Golek baju foto. Makanya kemudian yang rame minimal Indomaret, Alfamaret, Gori, ya toh, Aneka Jaya, Upton. Wah rame banget itu Upton. Loh kok saya ngerti, saya itu setiap tahun itu 8 sampai 10 masjid keliling. Ini kemarin 8 masjid. 10 hari yang pertama, ya Allah, jamaah itu membludak sampai masjid musola sebesar apapun itu enggak muat. Itu 10 hari yang 10 hari yang kedua, Allah semakin maju. 10 hari yang ketiga hampir tidak ada jamaah. Karena kalau ditanya itu saya sudah mudik, saya memikirkan mudik semacam-macam alasannya. Maka kemudian setiap tahun saya dengan itu ajak tidak ada perubahan. Terutama yang beragama Islam. Tidak ada perubahan. Karena apa? Rutinitasnya itu ajak. Pokoknya 10 hari yang pertama sholat berjamaah bareng. 10 hari yang kedua itu berkurang. 10 hari yang ketiga tambah tidak ada jamaahnya. Maka kemudian ketika bertemu dengan Ramadan selanjutnya, yuk ajak seperti itu. Maka pesan saya, yuk bareng-bareng tingkatkan. Jadikan Ramadan tahun ini itu Ramadan yang terakhir. Belum tentu saya dengan itu bertemu dengan Ramadan tahun depan. Gak ada jaminan. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma. Lagunya sinten? Kulo. Wong sing nyanyi kulo kalau lagune wali. Kulo sing nyanyi. Hidup hanya sekali. Man soma man koma dijalankan. Itu. Maka kemudian setelah 1 Syawal kita itu goodbye dengan bulan Ramadan. Bulan Syawal bulan peningkatan. Kemudian kita orang Indonesia mengatakan halal bihalal. Termasuk warga Gria Asri Gangsal malam hari ini. Ini berarti halal bihalal tahun keberapa Bapak Ibu? Ketiga. Ganjil ya Allah Gusti. Tahun pertama, kedua, ketiga. Berarti ketika pandemi kosong melompong. Belum ada. Nah belum ada penghuninya Masya Allah. Ini tahun yang ketiga Bapak hormati. Untuk apa toh ketika kita berhalal bihalal? Kalau sudah habluminallah gantosan habluminan nas. Apalagi dengan warga enggal teng mriki. Saya tanya sama Bapak paling banter rumahnya 45 kakak. Ini berarti minimal 1 RT deh nih. Dibuat 1 RT. Ya toh. Jenengan itu datang dari latar belakang yang berbeda, daerah yang berbeda. Paling banter, paling jauh sinten iki Bapak Ibu? Ada yang dari luar Jawa? Paling banter ini dari Gedung Pane. Masya Allah, pada dari Gedung Pane ya. Itu kan kula panjenengan itu datang ke sini kan itu seperti kula panjenengan itu buru milik Allah. Datang ke sini sebagai tamu. Saya menghormati. Gak bakalan saya jenengan itu bisa bertahan, bisa hidup sekaya apapun, semampu apapun, kemudian hidup sendiri tidak bakalan.
mesti butuh bantuan teman, tetangga, sahabat. Maka wajar kemudian malam hari ini kalau pengen mengadakan halal bihalal. Kalau hablum minallah itu sudah selesai, kemudian hablum minannas sudah selesai, maka jadilah kalau panjenengan kolbun salimun, hati yang selamat. Karena apa? Belen hidupnya. Hablum minallah jos, hablum minannas juga dijalankan. Jadi kolbun salimun. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina giring sapa alladzina warga Gria Aslima. Langsung tutup poin. Digiring kemana? Ilal jannah, ke surga. Dengan cara apa? Zumaron, berbondong-bondong. Maka kemudian kalau kulon jenengan itu mengadakan halal bihalal, mesti ustadznya sering menyalin Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menggapai ampunan Allah, yang Allah itu punya surga. Surganya Allah tidak seluas dalamnya jenengan. Paling banter berapa dalamnya jenengan Bapak Ibu? Belakang berapa? 15. Depan berapa? 10. Oh 6 kali 5 berarti 90. Itu kan rumahnya jenengan. Betul Ibu nggih? Pagi disapu, siang piye? Kotor. Siang disapu, malam kotor. Itu surga di dunia itu kayak gitu. Allah itu menjanjikan di dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menggapai mencari ampunan Allah, yang Allah itu punya surga. Surganya Allah itu seluas langit dan seluas bumi. Untuk apa surganya Allah? Bukan untuk Allah, untuk kita semua. Syaratnya apa? Syaratnya menjadi manusia yang bertakwa. Siapa manusia bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang pertama, yang menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Gak usah bertanya, Pak musola butuh bantuan sapa mau sekondo? Ayo sekondo sapa mau? Pak musola butuh bantuan. Wong kalimatnya jelas kok. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Jenengan itu mengeluarkan harta kekayaan jenengan. Wong sedikit tok, mboten kata-kata. Zakat 2,5%. Yang agamanya Katolik Protestan 10%. Jenengan itu yang beragama Islam 2,5%. Pak Bara gajinya 1 juta, berarti 25.000. Yang 975 silakan ambil. Yo toh. Baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Wong itu janjinya Allah kok. Kalau pengen surga gitu. Lapang tidak masalah. Begitu sempit dia disuruh oleh Allah. Jadi tidak ada kata kalimat kemudian, waduh ketok iki praiki dulu itu mboten. Piye carane musala tinggal ngecat. Kan gitu. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaid, yang bisa menahan emosi. Orang gampang ngamukan. Enggak gampang jengkelan. Maka nanti saya pesan kepada jenengan, pilih Pak RT semurah senyum. Sinten Pak sing paling murah senyum mriki jadi RT? Pak Yusuf. Oh ya wis, sing kacamata ya kayak ya. Cari yang murah senyum. Karena kalimatnya itu adalah orang yang bisa menahan emosi. Ya. Wal kadhiminal ghaid. Dan yang terakhir wal afina aninas, saling memaafkan di antara kita. Yang tadi kami nyanyikan di depan itu loh. Jadi urutannya Bapak Ibu, jenengan kok bisa saling memaafkan kalau sudah menahan emosi. Jenengan kok bisa menahan emosi kalau sudah menafkahkan hartanya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jadi ayatnya nggak boleh dibolak-balik. Ngampura sit, bareng ngampura kemudian menafkahkan, habis menafkahkan baru menahan emosi. Boten, urutannya itu rizki dulu yang dicintai disodakohkan, kemudian bisa menahan emosi, yang ketiga baru saling memaafkan.
Kalau sudah seperti ini, maka menjalin silaturahim, mempererat persaudaraan, rukun dalam keberagaman itu the best. Okay, you understand? Okay, you understand? Paling terakhir. Yang paling terakhir berarti kan yo sebentar lagi bar to yo. Iki lo MC ini langsung bar iki karaokean. Paling terakhir Bapak Ibu, pesan yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab dalam salah satu atsarnya. Beliau pernah berkata ngaten, man dahola kobro bila zadin faka'an nama rokibal bahro bila safinatin. Man utawi sapane wong dahola kang mlebu sapa man al kobro ing alam kubur bila zadin tanpa membekal. Lolo ceng ceng po singkatan apa Pak Yusuf? Ceng ceng po. Ayo jadi ketua RT kudu cerdas ayo. Ceng ceng po cengar cengir plonga plongo. Ya nggih. Ya. Man dahola kobro bila zadin. Man utawi sapane wong dahola kang mlebu sapa man al kobro ing alam kubur bila zadin tanpa membawa bekal. Masya Allah. Ngakunya Islam iman gak dibawa. Ngakunya Islam sholat gak mau. Ngakunya Katolik Protestan ke gereja gak mau. Beribadah gak mau. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, faka'an nama rokibal bahro bila safinatin. Seperti orang yang tidak pandai berenang dipaksa oleh Allah menyeberangi lautan yang amat sangat dalam, lautan yang amat sangat luas tanpa pelampung, tanpa bahtera. Endingnya tenggelam. Bahasa mriki kelelep. Dah wis ngono wae. Contohnya Pak Bara, sering Pak Bara iku. Ya lo lakone Pak Baro ya toh disuruh oleh Pak Yusuf calon ketua RT suruh berenang ya toh suruh berenang mriki sungainya pundi Sungai Ageng betul nonton nggih oh wonten niki ya pas banjir. Pak Bara itu nggak bisa ilmu berenang, jangankan gaya kupu-kupu, jangankan gaya dada, gaya bebas mawon mboten saged, isone gaya batu nyemplung langsung hilang. Ini disuruh menyeberangi lautan loh, yang sangat dalam, lautan yang sangat luas tanpa pelampung, tanpa bahtera. Berarti endingnya apa? Tenggelam. Maka bismillahirrahmanirrahim, kalau Allah ridho malam hari ini jenengan rawuh temriki mengiratkan silaturahim oh jadi amal ibadah panjenengan, yakinlah akan dicatat oleh asistennya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الله ربنا وتقبل دعاء الله ربنا وتقبل دعاء الله وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.